Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sudana, calon guru penggerak angkatan 11. Di sini saya akan mendiseminasikan budaya positif sekolah di sekolah saya, SMPN 1 Pamarayan. Mari kita ikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMPN 1 Pamarayan atau yang mewakili, yang terhormat Dewan Guru dan rekan-rekan seluruh Dewan Guru dan SMPN yang ada di SMPN 1 Pamarayan. Alhamdulillah, wassallallahu wala haula wala quwwata illa billah. Yang pertama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi siang hari ini kita dapat berkumpul mengikuti aksi nyata calon guru penggerak Bapak Sudana SPD untuk memaparkan tentang penyebaran diseminasi budaya positif yang ada di SMPN 1 Pamarayan. Salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, adapun rangkaian acara pada hari ini yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan dari Bapak Kepala SMPN 1 Pamarayan, yang keempat acara inti pemaparan tentang diseminasi budaya positif di SMPN 1 Pamarayan yang disampaikan oleh Bapak Sudana sebagai CGP yang ada di SMPN 1 Pamarayan. Hadirin yang berbahagia, mari kita buka dengan acara dan membaca ayatul basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya menyanyikan Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Ibu Nani. Hadirin dimohon untuk berdiri.
Acara selanjutnya sambutan dari Bapak Kepala Sekretaris Pemain yang sampai pada bidang kurikulum kepada Bapak Abdi SPD, disilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwwata illa billah. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SMP Negeri Pemelayan, terkhusus kepada Pak Sudana yang pada hari ini akan melakukan kegiatan diseminasi tentang budaya positif yang merupakan rangkaian tugas atau kegiatan di dalam pendidikan guru penggerak angkatan 11. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena di siang hari yang cerah ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul, untuk bertatap muka dalam kegiatan yang sangat luar biasa ini. Selawat beserta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita. Dimohon untuk Bapak Ibu Dewan Guru untuk mengikuti kegiatan hari ini dengan serius karena banyak sekali ilmu yang bisa didapatkan, terutama berkaitan dengan budaya positif. Nah, kemudian dengan hadirnya Bapak Ibu di dalam forum ini juga secara langsung membantu Pak Sudana atau memberikan dukungan kepada Pak Sudana dalam mengikuti pendidikan guru penggerak. Nah, kemudian kegiatan ini juga itu lebih banyak memposisikan diri sebagai apa? Atau sebagai pemantau, manajer, teman, atau pembuat merasa bersalah, ataupun juga sebagai penghukum. Nah, nanti akan disampaikan oleh Pak Sudana. Kira-kira mana yang selama ini, atau posisi mana yang selama ini Bapak Ibu perankan dalam mendidik siswa dan siswi di sekolah. Dan kemudian dalam budaya positif ini juga kita terima kasih kepada Pak Pandi yang mewakili kepala sekolah yang memberikan kata sambutannya sekaligus memberikan motivasi kepada khususnya kepada guru calon guru penggerak kita Bapak Sudana SPD dan buat kita semua yang hadir pada hari ini. Hadirin Bapak Ibu yang terhormat, dan yang bahagia hari ini kita selanjutnya dengarkan pemaparan tentang pengembangan atau penyebaran diseminasi budaya positif yang ada di SMP 1 Pemelayan yang disampaikan yang terhormat Bapak Sudana SPD selaku calon guru penggerak. Bapak Sudana sudah hormat disilakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semuanya? Di sini saya sebagai calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Serang akan memaparkan tentang ilmu-ilmu yang saya dapatkan selama 2 bulan ke belakang ini, dari depan ke belakang. Nah, jadi di sini saya sudah banyak mempelajari ilmu-ilmu yang sangat luar biasa sebagai seorang pendidik, terutama di sini di modul 1.4 ini tentang budaya positif. Di sini saya akan mencoba menyebar luaskan atau mendiseminasikan budaya positif ini. Mudah-mudahan nanti ilmu yang kita pelajari dapat kita terapkan kepada anak kita. Oke, Pak Rifan, slide selanjutnya. Terus selanjutnya lagi, ya, klik satu lagi Pak. Nah, di sini ada supaya aura-aura kita positif gitu. Ada di sini saya tentang budaya positif. Saya ingin mengajak Bapak Ibu semua untuk senyum selama 30 detik. Bukan 30 detik, 30 menit. Oke, di sini saya minta Bapak Ibu untuk berdiri dengan pasangannya. Berhadapan dengan pasangannya. Berhadapan dengan pasangannya. Oke, saling berhadapan. Silakan. Nah, di sini saya minta Bapak Ibu saling senyum selama 30 detik. Oke, siap ya. Silakan Pak Rusman itu.
Kita mulai. 1, 2, 3. Saling pandang ya, saling pandang. Gak apa-apa, lama-lama juga tak Oke, cukup. Terima kasih, luar biasa. Semuanya. Saya bagaimana sekarang ada timbul ya, orang-orang positifnya biar timbul gitu. Jadi karena ini tentang budaya positif, jadi saya ingin membuat orang positif dulu. Oke, selanjutnya Pak Rusman. Oke, di sini saya ingin membuat kesepakatan dulu ya. Ingin kesepakatan supaya jalannya diseminasi ini berjalan dengan baik. Silakan klik lagi Pak Rusman. Ya, itu masih salah tadi. Nanti dulu, balik lagi. Nah, kira-kira ini ada 2 pemantik nih. Selain 2 ini, kira-kira mau apa lagi kesepakatannya? Apa lagi? Berkata sopan santun. Menyapa dengan ramah, boleh. Nanti dicatat Pak Rusman. Selanjutnya apa lagi? Mengucapkan salam. Kalau mau bicara boleh. Katakan dulu ya. Bukan menyerah kalau dulu-dulunya menyerah. Berpakaian rapi dan sopan. Oke. Ada lagi? Tadi dulu. Dari tadi dulu Pak. Kira-kira menurut Bapak Ibu disiplin positif itu seperti apa coba? Ada yang mau memberikan komentar? Silakan. Disiplin positif itu kita mengerjakan sesuatu dengan sesuai dengan tupoksi dan juga aturan yang ada. Tidak kita melalaikan waktu walaupun ada alasan yang menurut kita benar. Ya, bagus. Terima kasih Mas Santo. Ada lagi? Ya, silakan Ibu Akmal. Kalau menurut saya disiplin positif itu mendisiplinkan diri dan anak diri ke hal-hal yang baik, yang bagus, yang positif. Satu lagi Pak, apa nih? Contoh disiplin positif yang paling dasar itu datang dan pulang tepat waktu, Pak Saudara. Ada lagi? Cukup? Ya, bagus. Semuanya tidak ada yang salah, semuanya bagus semuanya. Kalau pendapat Bapak itu semuanya tentang disiplin positif luar biasa. Oke, silakan. Slide selanjutnya Pak Usman. Ini lagi. Nah, ternyata disiplin positif itu merupakan suatu cara penerapan. Tadi benar sekali semuanya. Yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi sesuai dengan kebajikan apa nih disiplin positifnya? Contohnya misalkan datang tepat waktu, itu disiplin positif apa kira-kira? Disiplin, ya. Disiplin itu kan ya. Tidak membuat gaduh di ruang kelas apa tuh kira-kira? Tidak membuang sampah, kebersihan, tidak membuat gaduh, saling menghormat. Nah seperti itu ya. Itu kata-kata nilai-nilai kebajikan. Selanjutnya Pak Risman. Nah disiplin positif itu ternyata lebih ke arah disiplin diri. Disiplin diri ini mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Lanjut Pak. Nah, disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian atau hukuman. Jadi disiplin positif itu munculnya dari dalam diri, bukan dari ayo kalau kamu rajin nanti bapak kasih uang. Nah, itu namanya motivasi dari luar. Motivasi dari luar itu nantinya tidak membuat anak itu mempunyai karakter yang benar-benar bagus nantinya, positif nanti ke depannya. Dia akan teringatnya, saya belajar juga. Jadi intinya dia belajar itu memperbaiki dirinya karena ingin mendapatkan sesuatu.
Jadi hal-hal yang seperti itu harus dihindarkan oleh seorang pendidik. Lanjut, haruskan. Nah, tadi berbicara dengan kata-kata atau nilai-nilai kebajikan. Di sini ada 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Ini adalah nilai-nilai kebajikan kurikulum kita, kurikulum Merdeka, yaitu kita menggunakan nilai-nilai kebajikan 6 profil pelajar Pancasila. Ya, jadi kalau anak-anak kita yang beriman berarti mereka sudah memenuhi kebajikan yang pertama. Kalau anak-anak kita sudah mampu mandiri, berarti sudah mempunyai nilai kebajikan kedua, mandiri, dan selanjutnya. Jadi sebenarnya banyak nilai-nilai kebajikan itu, tapi kita untuk kurikulum Merdeka menggunakan 6 nilai-nilai kebajikan sesuai profil pelajar Pancasila. Nanti itu bisa dikembangkan untuk membuat keyakinan kelas, kayak kesopanan, disiplin, dan sebagainya. Itu maksudnya kemana? Kayak misalkan tadi itu saling membantu, maksudnya ke gotong royong. Misalkan apalagi dia sudah bisa membuat ini dan itu berarti mandiri masuk gitu ya. Anak-anak sudah pandai membuat ini, misalkan ini bagus kan? Slide selanjutnya. Terus di sini ada motivasi perilaku manusia. Saya mau tanya nih, motivasi itu apa sih? Motivasi perilaku itu ada yang bisa ini enggak share tentang motivasi perilaku manusia? Terima kasih. Motivasi perilaku itu merupakan dorongan yang kita berikan. Contoh, sebelum kita memperbaiki siswa dengan budaya positif, terutama kita sudah memahami dan melaksanakan budaya positif dari diri kita sendiri. Jadi kan mendidik anak itu tidak hanya dengan pikiran dan akal saja, tetapi hatinya pun harus kita didik supaya punya kesadaran diri. Maka motivasi itu harus kita berikan sendiri. Apakah kita sesuai dengan tata tertib yang ada, sesuai dengan budaya positif yang kita inginkan, baru kita terapkan terhadap anak. Insya Allah kalau kita memberikan suatu contoh, dorongan, motivasi dari diri kita untuk berikan terhadap anak, maka anak pun akan memahami, punya kesadaran diri, dia merasa nyaman dan merasa diorangkan. Terima kasih. Ya, luar biasa. Terima kasih. Beri aplaus buat Pak Ustadz Santo. Ya, bagus, itu sangat luar biasa ya. Benar sekali, motivasi itu timbul adanya dari luar dan ada dari dalam. Ya. Di sini motivasi perilaku manusia itu ternyata ada 3. Yang pertama, mereka untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, benar ya. Jadi mereka dan selanjutnya ada untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi mereka ingin dihargai, ya. Hargai, ya. Dan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini yang ketiga adalah nilai yang paling tepat yang harus ditanamkan kepada anak murid kita. Oke, selanjutnya keyakinan sekolah. Keyakinan sekolah itu apa ya? Atau keyakinan kelas? Kalau Bapak Ibu kan kemarin sudah membuat kesepakatan atau keyakinan kelas. Kira-kira apa tuh? Kesepakatan. Kesepakatan kelas atau keyakinan kelas itu dia suatu aturan, sebagai aturan, tetapi yang merupakan hasil kesepakatan bersama antara siswa, keinginan siswa untuk kebaikan mereka disetujui oleh wali kelasnya. Nah, setelah membuat kesepakatan kelas, tentu biasanya diimbangi dengan adanya konsekuensinya, bukan hukuman ya. Jadi kesepakatan apa nih yang lebih baik yang akan kita lakukan ke depan untuk kebaikan bersama, ya, itu konsekuensinya apa nih apabila terjadi pelanggaran dari keyakinan atau kesepakatan kelas itu sendiri.
Oke, luar biasa. Ternyata Bu Ipa sudah mendalami dan kesepakatan kelas. Benar sekali ya. Kalau kesepakatan kegiatan itu dibuatnya secara bersama. Kalau peraturan kan biasanya itu antara pemerintah atau dari saja, tapi kalau ini bersama-sama kita buat aturan untuk kita sendiri. Jadi kelas ini aturan ini ya kita yang pakai, gitu ya. Jadi atas kesepakatan bersama. Lanjut terus. Nah, di sini guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya kelas sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Benar sekali apa yang diucapkan oleh Bu Ipa. Jadi kesepakatan itu dibuatnya bersama-sama antara guru dan murid. Lanjut Pak Usman. Nah di sini keyakinan atau kesepakatan sekolah itu berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami dan harus terapkan di lingkungan sekolah. Maksudnya apa sih? Maksudnya universal itu tidak membeda-bedakan suku, bangsa dan lain sebagainya, agama, ras gitu. Jadi bersifatnya universal dan global. Jadi tidak misalkan begini, yang tidak sholat kafir lagi, tidak boleh ada kata-kata seperti itu. Jadi ini sifatnya kata-katanya misalkan kelas ini ya kelas yang nyaman, gitu kan ya, indah, rapi, itu kalimat-kalimat universal. Tidak memojokkan satu kaum atau satu golongan atau satu ras tertentu. Jadi kalimatnya kalimat yang umum, yang menyeluruh, universal itu menyeluruh. Lanjut terus. Nah ini contoh keyakinan kelas atau sekolah. Ini contohnya. Dibuat semenarik mungkin agar membuat perhatian anak didik kita ini membacanya, ini melihatnya, dibuat kalimat-kalimat yang menarik. Di sini apa tuh? Di sini ada belajar, senang, melakukan tugas, saling menghargai, merasa aman. Jadi kalimat-kalimat atau kata-katanya ini tidak ada yang saling memojokkan dan tidak ada tujuan-tujuan mengintimidasi seseorang dan sebagainya. Jadi kalimatnya kalimat universal, kalimat-kalimat yang menyeluruh, kalimat-kalimat kebajikan yang kita kesepakati. Lanjut Pak. Nah, setelah kita banyak materi yang tadi agak jenuh, saya ingin mengajak Bapak Ibu SPG. Boleh Bapak Ibu berdiri, kita SPG bersama. Oke, Bapak Ibu kita lihat videonya ya, kita ikuti gerakannya supaya kita semangat. Silakan Pak Ustaz. Klik lagi. Oke, Bapak Ibu di SPG ini kita ikuti gerakan-gerakan dari penari guru PAUD. Ya, silakan Pak Ustaz.
Oke, luar biasa ya. Kita telah eksekusi tadi biar sama-sama buka. Oke, membantu ya. Oke, yang selanjutnya di sini kebutuhan dasar manusia. Sudah sebagai manusia nih, jangan kita apa kira-kira kita tuh pengen apa aja sih? Apa seperti apalagi disayang, dihargai, apalagi disayang, diperhati, dihargai, dibutuhkan. Harus diakui keberadaannya. Kebutuhan yang dasar. Coba kita cek Pak Usman. Nah di sini ada pernyataan ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar sebenarnya dikarenakan mereka gagal teratur untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi ada salah satu kebutuhan yang tidak mereka terpenuhi. Contohnya apa coba? Ada yang bisa memberikan contoh? Contohnya dia misalnya kurang kebutuhan di keluarga. Biasanya itu keluarga berhubungan. Mohon maaf ada tidak semuanya dia. Nah, ketika dia kurang mendapatkan suatu perhatian atau keberadaannya itu enggak dianggap, maka dia cari kenyamanan di luar. Dia enggak nyaman di keluarganya, maka dia cari kenyamanan di luar. Betul sekali. Berarti itu kebutuhan apa? Tadi kan ada nilai-nilai kebajikan. Kebutuhan nilai dasar manusia itu berarti di situ nilai kasih sayang yang kurang. Jadi kalau seseorang kurang kasih sayang di keluarga, pasti dia akan keluar. Ya, seperti lagu secangkir kopi ya, cocok itu. Selanjutnya Pak, pertama bertahan hidup, terusnya kasih sayang dan rasa diterima. Ini jadi agak ngaco ini. Penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Yang pertama adalah bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa ingin diterima, yang ketiga penguasaan, yang keempat kebebasan, yang kelima kesenangan. Ya, cukup ya slide-nya. Nah di sini tadi betul kata Bu Ipa, kalau di rumah orang tidak betah di rumah, pengen keluar, berarti dia ada kebutuhan dasar yang kurang, tidak terpenuhi. Ya salah satunya tadi itu kebutuhan kasih sayang. Bisa aja merasa ingin diterima dan diterima oleh keluarganya dan sebagainya gitu. Kayak penguasaan itu jangan dia tidak mempunyai, sebenarnya pun mampu kemampuan, tapi dia tidak bisa mengeksplor, ya, tidak bisa kemampuannya, jadi dia konsentrasinya dan sebagainya. Maka dia seperti contohnya apa nih, balap liar. Ya, jadi ya balap liar itu kan sebenarnya dia ingin menunjukkan aku bisa loh gitu dia, tapi tidak ada wadahnya, maka mereka mengeluarkan bakatnya di luar secara ilegal. Kebebasan gitu, mereka ingin bebas. Anak-anak Indonesia itu tidak ingin dikekang. Yang sekarang beda seperti zaman dahulu. Kesenangan, tentu saja kita butuh kesenangan. Happy setelah menjalankan pekerjaan dan sebagainya. Kita juga butuh happy jalan-jalan untuk menyenangkan diri ya. Ajak istrinya kemana? Ya. Selanjutnya Pak Usman. Nah di sini ada studi kasus. Oh pas 9H lagi. Si Bu Julaiha itu guru wali kelas 9H, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Tommy. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang seringkali minta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Julaiha, apa yang akan Anda lakukan? Coba kira-kira siapa yang mau? Silakan Pak Hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk studi kasus seperti ini,
Hal yang pertama dilakukan oleh wali kelas adalah mengidentifikasi apa permasalahan dari Omi. Setelah identifikasi, kemudian ketahuan apa permasalahannya, baru nanti menyelesaikan dengan rasa empati dan kasih sayang terhadap Omi. Mungkin itu saja kepada. Terima kasih. Tangan buat Pak Baki. Ya, diidentifikasi dulu ya, apa sih kebutuhannya kira-kira si Tom ini kira-kira kenapa kok bisa melakukan paksaan merebut makanan ke teman-temannya? Apa sih alasannya itu? Iya betul, itu tahap-tahap sudah masuk ke tahap restitusi, mencari informasi apa sebenarnya dia, alasannya apa. Oke, selanjutnya Pak Usman. Nah, di sini ada posisi kontrol. Kita sebagai pendidik, ya, kita harus memposisikan kita sebagai apa tadi? Wakil kepala sekolah Pak Pandi telah memaparkan ada 5 posisi kontrol ya. Kita menjadi apa nih? Ya, apa mau menjadi penghukum? Ya, apa kita mau menjadi pemberi merasa bersama? Apa mau menjadi teman? Apa mau menjadi manajer? Nah, kita posisi kita sekarang nanti posisinya ada di mana? Lanjut terus. Nah, ada 5 di sini. Yang pertama sebagai penghukum. Kira-kira ada yang mau memberi contoh nggak untuk sebagai penghukum? Contoh ya. Boleh ya. Kalau penghukum otomatis dulu itu memposisikan sebagai kayak hakim ya, langsung menjustis, langsung dipanggil anak kesalahannya seolah dari yang dia terima hasil laporannya kesalahan tadi ya, langsung memberikan hukuman terhadap anak tanpa komunikasi, bukan tanpa langkah-langkah inilah pendekatan. Oke, jadi benar. Guru sebagai penghukum itu biasanya kata-katanya kasar. Biasanya kata-katanya ada kata-kata menghardik. Bagaimana sih kamu begini aja tidak bisa? Coba lakukan. Kalau tidak awas. Nah, jadi ada kata-kata ada ceramah awas. Kalau tidak dilakukan awas. Jadi kata-kata seperti itu guru memposisikannya sebagai penghukum. Gimana nih selanjutnya apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Tahap terakhir. Baru kembali lagi Pak, nanti saya dengan misalkan menerima akan memperbaiki murid saya akan berusaha untuk sopan santun sebagainya. Ya, jadi itu mereka sendiri akan yang membuat. Jadi kita cuma hanya mengarahkan, jangan kita cepat baikkan. Jadi kita yang beri dan kita jadi kalimat itu nanti malah ke anak itu orang tua saya bukan lalu menyuruh kadang anak-anak yang sekarang begitu ya. Jadi kalimat-kalimat itu kebanyakan membuat anak turun malah nambah jengkel. Oke, selanjutnya terus. Nah, di sini stabilkan yang tadi. Nah, ini tahap terakhir refleksi ya. Jadi kita sebagai pendidik berarti kita harus memiliki konsep-konsep ini supaya disiplin positif atau budaya positif di sekolah kita tercipta. Yang pertama kita harus mempunyai disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah, ilmu dasar manusia, posisi kontrol dan seterusnya. Ini uraian alur-alur untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Lanjut paparan dari saya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah menyempatkan waktunya. Saya ucapkan tidak ada kata-kata atau kalimat yang kurang berkenan, saya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Saudara SPD selaku calon guru penggerak SMP Marian yang telah memaparkan atau telah melibatkan budaya positif yang ada di SMP Marian. Alhamdulillah, materinya sangat menarik dan kita juga mungkin banyak sudah melakukan atau mungkin yang sedang melakukan
atau bahkan mungkin baru pertama kali mendengarkan. Dan mudah-mudahan apa yang dipaparkan untuk kemajuan kebudayaan positif yang di SMP Sumarayan, saya berikan sangatlah bagus materi yang disampaikan oleh Bapak Sudana. Berikan tepuk tangan. Alhamdulillah, acara belajar bahasa saya sama-sama kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.